Karena kalau kita bicara orang kecil nelayan, terus 3T, anak-anak sekolah kan tidak lepas daripada laut, pesisir. Nah itu kan pasti konteksnya bersentuhan dengan anak-anak nelayan, anak-anak petani. Kalau kita bicara pesisir lagi, tidak lepas daripada wisata. Nah, kita dorong juga bagaimana wisata ini ramah lingkungan. Dan kita berkontribusi untuk dunia, bukan untuk Indonesia lagi. Sarana ini digunakan juga untuk alat transportasi anak-anak sekolah dan guru yang ada di 3T, daerah 3T. Nah, ini sangat luar biasa sekali menurut kami. Punya keunggulan alam di daerah terluar, terpencil gitu ya. Nah ini juga bisa didukung dengan penggunaan moda transportasi dari bahan bakar gas yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga mudah dan murah untuk masyarakat. Barang ini lahirnya di Karbar, ya banyakin juga di Karbar, minimal Kubur Raya gitu kan. Amin Bengas atau ABG Converter Kit adalah alat untuk mengubah sistem bahan bakar mesin yang sebelumnya menggunakan bahan bakar bensin menjadi liquefied petroleum gas atau LPG. ABG Converter Kit mampu menyuplai mesin dengan bahan bakar LPG dengan kinerja yang sama apabila mesin menggunakan bahan bakar bensin. Alat ini dibuat dan dikembangkan oleh Amin sejak pertengahan tahun 2010 dan kini telah masuk ke generasi ke-9. Tujuan Amin menciptakan alat ini tidak lain untuk membantu nelayan menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari ikan. Melalui pembinaan penerapan SNI yang dilakukan oleh BSN, ABG telah mendapat sertifikat SNI tentang komponen otomotif untuk penggunaan bahan bakar LPG. Sejak tahun 2010, Amin mulai melakukan riset dan sempat diuji coba oleh Bupati Kubur Raya tersebut. Namun saat itu, untuk menyebarluaskan konverter kit gas tersebut masih terganjal regulasi terutama untuk digunakan nelayan. Saat ini konverter kit Amin Bengas sudah mulai berkembang luas dan melibatkan ratusan tenaga ahli untuk pemasangan tidak hanya di Kalbar tetapi juga di luar Kalbar. Inovasi Amin Bengas atau yang disebut dengan ABG terus memberikan manfaat bagi warga, khususnya warga menengah ke bawah. Saat ini saya sedang berada bersama Pak Amin ya, penggagas dari ABG ini. Pak Amin, bagaimana perkembangan converter kit ABG itu saat ini? Nah, alhamdulillah converter kit saat ini yang sudah beredar ya, dipakai massal oleh masyarakat itu sudah pada generasi ke-9. Nah, jadi kalau untuk converter kita sudah siapkan sampai generasi ke-11. Nah, tapi untuk generasi 9 saya melihat masih update lah ya, masih cukup lah, masih eksis masih dibandingkan dengan mungkin merek-merek lain yang ada ya, yang mungkin yang import atau apa dan segalanya. Dan saya anggap
masih untuk saat ini masih bisa menghandle kebutuhan-kebutuhan yang dipakai oleh masyarakat ya. Dan keduanya juga tidak menutup kemungkinan generasi kita yang berikutnya itu adalah kita membuat generasi berikutnya yang lebih sederhana, lebih familiar lagi, dan lebih mudah dioperasionalkan lagi. Karena saya selalu mengatakan setiap teknologi yang semakin tinggi suatu teknologi itu semakin sederhana. Nah, kenapa semakin sederhana? Supaya mudah diaplikasikan, dipakai oleh siapapun juga. Nah, apalagi teknologi kita kan selama ini dipakai oleh kelas menengah ke bawah. Nah, seperti tagline kita kan, ABG selalu hadir untuk masyarakat kecil, ABG selalu hadir untuk orang-orang yang punya masalah. Nah, ABG hadir bagaimana mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita yang mungkin terlewatkan perhatian daripada para pihak. Nah, kita coba angkat, terus kita expose, mudah-mudahan menjadi perhatian pihak ramai. Seperti awal-awalnya ABG, Converter Kit ABG hadir untuk nelayan. Waktu itu ya mungkin nelayan ribut masalah minyak. Waktu tahun 2010 kita mulai, yang kita expose tahun 2012, 2013. Teman-teman media juga tahu, ABG hadir waktu itu. Bagaimana kita mengangkat nih permasalahan yang ada di lingkungan nelayan kecil. Nah, terus dibantu oleh teman-teman media, diekspos. Nah, disitulah dan mulai dilirik dan diperhatikan oleh pemerintah, dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Nah, sekarang menjadi satu program nasional, tapi yang hanya khusus menyentuh kepada nelayan kecil dan petani kecil. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan converter kit ini semakin berkembang luas. Alat ini sebagai sarana penggerak kapal perikanan nelayan kecil. Selain untuk nelayan ini, converter kit juga bisa digunakan masyarakat karena Kuburaya memiliki banyak sungai dan anak sungai, sehingga alat ini juga diharapkan dapat menjadi alat yang membantu transportasi di masyarakat, bukan hanya untuk nelayan, tetapi moda transportasi. Saat ini bahkan mulai diuji coba dan dikembangkan pemanfaatan converter kit untuk angkutan anak dan guru sekolah daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terjauh. Petani sasaran tadi ya, bahasanya ya, di perpresnya itu ya. Nah, harapan kita ke depannya lagi, ini kan ada satu masalah lagi nih. Nah, seperti tadi yang kita lihat di pemaparan daripada keluh kesahnya ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang mengajar di pulau terluar ya, 3T katanya bahasanya tadi kan. Dan begitu juga murid-muridnya, kan kasihan. Kita dengar keluh kesahnya tadi bahwa uang operasionalnya kan tidak ada. Mereka mengeluarkan lebih banyak mengeluarkan operasional untuk bahan bakar minyak ya, ketika mereka ingin bolak-balik mengajar setiap hari itu. Nah, belum lagi muridnya harus bayar kan. Kok orang sekolah kok bayar kan? Bukan apa-apa, bayar untuk transportasinya. Dan ini daerah 3T, ini orang-orang miskin. Sementara di satu sisi pemerintah mewajibkan sekolah untuk anak-anak SD ya, SD sampai SMP ya, itu kan wajib belajar katanya ya. Nah itu kan mungkin dari sisi sarana prasarana sekolah mungkin sudah cukup ya, tapi ada sisi lain yang mungkin terlewatkan oleh perhatian dari pemerintah. Nah itu salah satunya transportasi ini. Nah ABG coba hadir di situ. ABG tahunya adanya permasalahan ini karena juga disampaikan oleh teman-teman di bawah ini. Pak Amin, coba ini nih ada teman-teman bapak-bapak sekolah, guru-guru sekolah yang ada masalah yang gini-gini. Udah saya ketemu dengan teman kita Pak Busra, dan dia bawa guru kepala sekolahnya ketemu saya beberapa kali, kita bahas. Wah ini layak nih dibantu ini. Nah kita coba hubungi dinas. Nah kita coba ajak kepala sekolah itu, kita kasih contoh satu buah ke mereka. Ternyata mereka bisa mengoperasionalkan. Udah kita dorong, coba-coba kita adukan ke Pemda, jadi tolong dibantu.
Nah, saya mungkin dari sisi teknologi siap membantu, tapi dari segi pembagian barang ya kita bersinergi lah dengan Pemda. Mantap. Nah, itu yang seperti tadi didengar diceritakan tadi kan. Nah, untuk kedepannya ABG tetap akan konsisten hadir untuk masyarakat di bawah, dan ABG bukan hanya mengurai permasalahan seperti yang kita cerita tadi, tapi kita juga hadir untuk bagaimana meningkatkan SDM orang-orang yang termarginalkan di daerah-daerah ya. Nah, ini terbukti tiap tahun kita selalu mengirimkan tadinya tenaga-tenaga ahli untuk berbagi ilmu dan pengalaman mereka ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini udah kita didik itu mungkin sudah ratusan ya. Nah, dan kita juga mendidik satu desa. Jadi bukan hanya orangnya saja, tapi desanya juga kita bagaimana desa ini bisa maju yang sekarang disebut desa mandiri. Nah, saya berusaha semampu saya, ada yang saya punya, saya coba masuk di situ. Tapi mungkin intinya mereka ini perlu kerja perlu menghasilkan uang, kan intinya itu. Kalau tanpa ada penghasilan kan apa yang kita buat kan percuma. Nah, salah satunya mungkin dari mereka mengoperasionalkan menggunakan perahu LPG, mereka bisa menghemat dan mereka bisa nyimpan, bisa saving kan, itu satu. Nah, dengan uang itu mereka bisa gunakan untuk keperluan lain-lainnya. Nah, itu. Nah, keduanya lagi, dengan mereka dilibatkan gini, mereka merasa dihargai, mereka merasa istilahnya dimanusiakan, dimodernkan, dibuka wawasannya dengan mereka keliling Indonesia. Nah, pulangnya mereka bisa menularkan ilmu-ilmunya ke adik-adiknya, ke anak-anaknya. Dan ini terus terang udah sekian puluh tahun berjalan, ini yang ikut saya udah generasi muda. Saya selalu bilang diusahakan juga jangan hanya habis di satu generasi. Nah, generasi muda, apa yang ABG tampilkan? Semangat ingin berubah, semangat ingin menjadi lebih baik demi masa depan. Masa depan mereka, masa depan kita semua. Nah, jadi itu intinya ABG selalu hadir selain memecahkan masalah yang ada di lapangan yang mungkin terlewatkan perhatiannya dari pemerintah. Nah, kita coba kita angkat ya, kembali saya ulangi seperti itu. Nah, ini tadilah Bapak-bapak bisa dengar bagaimana keluh kesah Bapak-bapak ibu guru. Kasihan kita dengarnya ya, uangnya segalanya untuk ini habis juga situ. Nah, itu di satu sisi untuk generasi-generasi muda kita, anak-anak sekolah kita. Nah, terus yang di sisi lain pariwisata juga kita dorong. Karena kalau kita bicara orang kecil nelayan, terus 3T, anak-anak sekolah kan tidak lepas daripada laut, pesisir. Nah, itu kan pasti konteksnya bersentuhan dengan anak-anak nelayan, anak-anak petani. Nah, kalau kita bicara pesisir lagi, tidak lepas daripada wisata-wisata yang lagi digalak pemerintah, wisata maritim sekarang. Yang seperti wisata yang kita lihat kemarin, Teluk Kediri apa. Nah, kita dorong juga bagaimana wisata ini ramah lingkungan. Dan kita berkontribusi untuk dunia, bukan untuk Indonesia lagi. Bagaimana kita orang kecil daerah sudah memberikan contoh bagaimana bisa menekan gas emisi buang ya, karbon ya, gas karbon ya. Nah, itu kan kita sudah buktikan, kita sudah bantu. Dan sekarang dunia digalakkan kan efek rumah kaca ya, pemanasan global ya. Kita sudah mulai di daerah sebenarnya lewat wisata, lewat pelaku-pelaku perikanan. Nah, bahkan sekarang ditambah lagi, ini kan hanya efek ikutan ya. Anak-anak sekolah, insya Allah guru-guru sekolah yang menggunakan perahu-perahu yang ramah lingkungan. Nah, ini sebenarnya satu program yang saya anggap sangat bagus, harus dikeroyok ramai-ramai. Lintas sektor, lintas kementerian. Bahkan dari Pemda di daerah, ayo ramai-ramai kita dorong. Teknologinya sudah ada, tenaga ahlinya sudah banyak, kita siapkan. Apalagi eksklusif. Karena yang kita bicara ABG bukan bicara teknologi saja, tapi di sini ada bicara sosialnya. Sosial, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Nah, jadi ada religiusnya juga. Jadi banyak kalau kita ngupas ABG ini nggak bakal habis-habisnya. Dan banyak sisi yang bisa digali. Dan ada sesuatu yang baru terus. Dari Kubu Raya dulu tagline-nya untuk Indonesia, tapi sekarang dari daerah untuk dunia. Apa kontribusinya paling tidak gas emisi buangnya, menekan efek rumah kacanya. Kan begitu.
Converter kit untuk nelayan dan saat ini mulai menyasar moda transportasi diapresiasi banyak pihak. Selain nelayan dan sektor pendidikan, converter kit ini bahkan mulai menyasar sektor pariwisata karena dianggap ramah lingkungan. Bang, mau nanya Bang, bagaimana tanggapannya Bang dengan alat converter kit ini Bang? Kalau kami ya sebagai nelayan, kalau tanggapan ini sih udah milioner lah kan, udah nggak asing karena pengembangan ini kan dari 2010, jadi udah biasa lah untuk masyarakat nelayan kan juga dikembangkan apa petani, nelayan, bahkan balap itu juga speedboat ini juga kita itu. Kalau tanggapan saya sih. Gimana Pak, terbantu nggak Bang dengan alat ini Bang? Kalau terbantu itu udah pasti, karena kan perbandingannya kan satu tabung itu kan bisa sampai 10 liter. Jadi manfaatnya kalau kita di kampung itu kan 12.000 minyak, tabung gas 25.000. Jadi kan bisa ngirit 95.000 itu. Besar juga ya Bang, Ya. bisa diirit ya. Berarti Abang udah pakai dari 2010? 2010, bahkan saya kan ikut pengembangan juga lah dengan Bang Amin kan dari awal barang ini lah dia kan sampai sekarang nasional lah kan pengembangannya semua, bukan hanya di kita di sini aja gitu. Terkait kalau untuk ini Bang, BBM bahan bakar kan pakai gas ya, LPG kan. Ini gimana Bang? Untuk stoknya itu bisa tetap ini nggak ada, pernah nggak kekurangan stok gitu? Biasa kita kekurangan stok. Makanya Bang Amin itu ciptakan 2 fuel. Jadi kalau kita kehilangan gas, dia tidak merubah bahan utama, bensin juga bisa digunakan. Jadi biasanya kalau kita hanya pakai gas, tiba-tiba bensin gasnya hilang, itu agak susah untuk gantinya gitu. Harapan saya itu kan kita ini kan lokal lah ya. Ini dari nelayan biasanya kalau Bang Amin nyebut itu dari nelayan untuk nelayan lah kan. Kalau lokal itu karena kan dulu waktu pengembangan dari awal itu saya selalu protes dengan beliau. Pak, ini nggak bisa ribet. Sampailah timbul sampai generasi ke-9 lah kan, mungkin pernah lah beliau ceritakan. Pak, ini tidak bisa dari ke-1, tidak bisa generasi ke-1, pulang lagi balikan ke dia. Oh Pak, ini tidak bisa, ini kekurangan ini, pulang lagi. Jadi kita riset itu pun tidak waktu yang sebentar, lama untuk menemukan alat sampai generasi ke-9 seperti ini. Prosesnya lama, makanya kita proses juga ya, dilihatnya dari balap, speedboat juga kita pakai gas ini kan. Nah, intinya seperti itu sih. Ini kan bukan hanya lewat nelayan sampai balap, pakai gas ini. Pakai Dispora itu kan kemarin tiap tahun lah. Makanya kalau tim kami di sini namanya Kapuas Muara biasanya kan. Tapi kalau Kapuas Muara tuh tahu pasti orang-orang ABG lah tuh biasanya tuh. Kalau untuk balap-balap ini. 1 bulan sekali kayak arisan. Misalnya Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, untuk di Kalbar lah ya kan. Nah, kami masing-masing tim. Misalnya tim ABG ini ngambil Sungai Kupa bulan ini. Oh nanti mana Sungai Bawang bulan ini gantian gitu. Jadi tiap 1 tahun tuh tetap terpenuhi gitu ya. Sampailah Dispora ngadain gitu. Berarti sampai saat ini belum ada kendala berarti? Alhamdulillah aman-aman saja untuk kita. Makanya kalau sekarang kan pengembangannya petani juga untuk nasionalnya. Petani udah banyak sekali, cuma di Kalbar ini belum ada lah buat kita di Kalbar ini kan petaninya. Harapan saya ya barang ini lahirnya di Kalbar, ya banyakin juga di Kalbar, minimal kubur raya gitu kan. Nah intinya seperti itu, lahirnya di kubur raya di Kalbar tapi dapatnya sedikit di sini gitu. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan maaf Ibu siapa? Endang Puji Astuti. Ibu Endang Puji Astuti. Ya. Ibu sebagai Ibu?
Saya koordinator sarana prasarana pelabuhan perikanan, ASDEP, pengelolaan perikanan tangkap, Deputi Sumber Daya Maritim, Kemenkomarves. Baik Bu, kan kita sedang ini Bu di atas sampan mesin dengan menggunakan converter kit ABG ini. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait inovasi dari converter kit ABG ini? Saya sangat kami sangat apresiasi sekali dengan ini inovator kita Pak Amin ya, Pak Amin Gendras yang telah menemukan alat converter kit ini. Yang awalnya saya pikir converter kit itu hanya untuk nelayan ya, makanya kita fokus nelayan ya, tetapi ternyata penggunaannya bisa selain nelayan, ternyata petani, bahkan juga di wisata ya, sekarang sudah merambah ke sektor wisata, ada ekowisata, ada wisata bahari yang tadi dijelaskan oleh Bu Dinas Kadispora ya, gitu. Dan juga untuk perhubungan. Nah ini kita juga sedang meninjau ke Sungai Kakap ya, untuk melihat sarana ini digunakan juga untuk alat transportasi anak-anak sekolah dan guru yang ada di 3T, daerah 3T. Nah ini sangat luar biasa sekali menurut kami. Bu, apakah ada regulasi untuk penggunaan converter kit? Ya, untuk penggunaan converter kit ini sudah ada payung hukumnya ya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran juga. Jadi sudah ada legalitasnya lah. Ketersediaan bahan bakar Ibu, kira-kira Bu, apakah ada kendala atau pemerintah menjamin untuk ketersediaan bahan bakar LPG ya? Ya, itulah maksud kedatangan kami melakukan kunjungan lapangan di Kuburaya, di Kalimantan Barat ya, khususnya di Kuburaya ini, karena dari hasil rapor kami kita dapatkan informasi memang ada hambatan dalam implementasi penggunaan converter kit ini ya, yaitu ketersediaan refill tabung gas LPG yang 3 kg itu Mas, yang warna hijau itu suka terjadi kelangkaan begitu. Nah juga ini terkait dengan data yang diterima oleh pihak pusat ini juga ada keterlambatan, sehingga inilah yang kita akan coba cari tahu langsung di lapangan ini apakah memang hal ini terjadi. Dan setelah mendapatkan informasi baik kemarin dari Pak Bupati, Kepala Dinas, tadi pagi juga kami Kepala Dinas Perikanan Provinsi, hal yang sama juga kami dapati adalah hal-hal kendala itu adalah keterbatasannya LPG. Nah ini menjadi satu bentuk langkah ke depan untuk kami lebih melakukan koordinasi dengan KA terkait lagi ke depan. Kami tentunya hasil dari kunjungan lapangan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan ya, dengan belanja masalah yang sudah kami dapatkan banyak ini menjadi bahan untuk kita koordinasi lebih lanjut ke depan. Dan tentunya langkah hal-hal yang sifatnya kendala itu menjadi tusi kami ya, melakukan pengendalian dan pengawalan terhadap hal-hal yang sifatnya menjadi hambatan untuk agar supaya jadi lancar. Lah. Iya, sebentar Bu. Ini seminar kit ya. Di atas Bu. Hati-hati Bu. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Porapar Kabupaten Kuburaya, Ibu Rini Kurnia. Baik Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan converter kit ABG ini? Kan Ibu tadi sudah merasakan bagaimana kemampuan dari converter kit ini Bu. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa, dan kita berbangga bahwa inovator dari converter kit ini memang berasal dari Kabupaten Kuburaya, ya ini Pak Amin yang lebih dikenal dengan Amin Bengas. Nah untuk converter kit sendiri untuk dari sektor pariwisata ini sangat mendukung ya, sangat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Karena apa? Karena pariwisata ini sedang bergerak menuju pariwisata yang hijau dan juga berkelanjutan, atau kita dikenal dengan green tourism. Nah pemanfaatan energi ramah lingkungan
pengembangan dari sampan atau kapal berbahan bakar gas ini tentu nanti punya peran dalam membangun pariwisata yang hijau ya. Jadi semakin ramah lingkungan, pariwisatanya juga tidak punya dampak buruk nih terhadap lingkungan. Nah, pengembangan moda transportasi untuk sektor pariwisata khususnya di Kecamatan Sungai Kakap di beberapa desa wisata antara lain Desa Sungai Kupah, Desa Sungai Kakap dan juga Desa Jeruju Besar ini banyak menggunakan kendaraan atau sampan yang berbahan dasar gas dari inisiatif atau inovasi dari Converter Kit Bengas ini. Jadi luar biasa, kami sangat terbantu dan sangat mendukung pengembangan ini dalam rangka mendukung pariwisata yang hijau. Nah Bu, terkait dari ini, kira-kira apa sih potensi terbesarnya gitu dari Converter Kit ini, Bu? Iya. Nah, Kabupaten Kuburaya itu juga dikenal banyak daerah pesisirnya. Otomatis beberapa desa wisata unggulan kami juga mengedepankan wisata bahari atau wisata pesisir yang tentunya butuh banyak moda transportasi air ya, moda transportasi air. Nah, dengan penggunaan bahan dasar gas pada sampan, nah ini sangat mendukung pengembangan pariwisata dalam moda transportasinya. Kita punya wisata susur sungai yang mayoritas di beberapa desa wisata ini menggunakan sampan BBG ini. Kemudian juga selain digunakan sebagai moda transportasi wisata, ini juga kami kembangkan melalui event, ada lomba sampan kato berbahan dasar BBG yang kita juga sering laksanakan di Kabupaten Kuburaya. Jadi ini juga menjadi sebuah event pariwisata melalui lomba sampan yang menjadi sport tourism dan menarik perhatian dari wisatawan baik lokal dari Kabupaten Kuburaya maupun dari kabupaten-kabupaten lain se-Kalimantan Barat gitu. Jadi ini juga pengembangan wisata dari moda transportasi berbahan dasar gas ini bisa kita kembangkan di berbagai bidang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Baik pemirsa, mudah-mudahan dengan Converter Kit dari ABG ini untuk majuan pariwisata Bu ya, khususnya di wilayah pesisir kita bisa maju dan aman. Terima kasih. Amin Bengas adalah satu dari banyak inovator, kreator atau sumber inspirasi banyak masyarakat untuk bisa berbuat serupa. Dari ketekunan dan keuletannya, Amin bisa membantu banyak orang yang hidup dalam keprihatinannya. Saat ini, bahkan alatnya bisa membantu sektor lainnya dan memudahkan banyak pihak. Kedepan, Amin berharap bisa kembali menciptakan inovasi lainnya yang juga membantu di sektor lainnya, terutama yang menyasar warga menengah ke bawah. Kita kalau ingin selalu eksis, tidak kalah bersaing, kita harus selalu menyiapkan sesuatu yang jauh di depan. Nah, jadi ketika kita tidak menutup kompetitor kita, terutama dari negara luar. Nah, kita juga harus buat sesuatu yang lebih. Jadi ketika ada kompetitor ini, udah generasi udah lewat. Nah, terus kenapa timbul generasi juga? Karena masukan-masukan daripada pemakai kita ya, nelayan, petani dan lain-lain sebagainya. Pak, ini masih ada kekurangan, ini ada kekurangan. Ya kita harus sempurnakan. Kalau kita ingin eksis dan ingin terbaik, kita persembahkan untuk masyarakat, kita selalu berbuat terus sesuatu yang baik. Jadi kita tidak puas dengan apa yang sudah ada, tidak boleh. Kalau inovasi berhenti, ya selesai. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita orang kampung tapi tidak kampungan. Kita orang kampung tapi bagaimana kita bisa berpikir mendunia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, Converter Kit ABG ternyata tidak hanya untuk Kuburaya, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.